Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas seputar anime tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas anime yang bergenre overpower nih guys, yang bertemakan supernatural, yang tentunya sangat bisa kalian tonton sembari menunggu buka puasa tentunya guys. Nah, untuk puasa nih, untuk ngomong soal puasa nih, gimana nih kalian guys? Puasanya lancar atau enggak? Semua kita tetap diberi kesehatan ya guys, supaya bisa full menjalankan puasa pada tahun ini. Nah, pada video kali ini saya akan menginfokan 9 daftar anime overpower nih guys, yang bertemakan supernatural, yang sudah rilis dan yang akan rilis pada Spring 2021 ini guys, yang tentunya wajib kalian tonton. Nah, tapi sebelum video ini dimulai, jangan lupa guys, klik tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, season 5 dari Boku no Hero Academy. Nah, pasti anime ini udah nggak jarang lagi di telinga kalian kan guys. Nah, untuk anime ini sendiri sih sudah rilis guys, dan sudah dapat ditonton di situs resmi anime. Nah, sepertinya sih emang tahun 2021 nih guys menjadi tahun yang cukup menarik para pencinta anime. Bagaimana tidak, beberapa judul anime dan tunggu-tunggu banyak rilis tahun ini, seperti mungkin Tensura dan anime-anime lainnya tentunya guys. Nah, kali ini giliran My Hero Academy yang telah merilis season 5 guys. Nah, di season 5 nya ini akan ada banyak karakter baru yang tampil guys. Nah, mungkin kalian cukup familiar dengan siswa kelas 1A sekolah UA, yakni Deku dan kawan-kawan. Namun, sebagian lagi merupakan karakter dari kelas 1B dari sekolah UA. Namun demikian, sang wali kelas yakni Sota Izawa alias Eraser terpampang jelas di poster tersebut. Nah, My Hero Academy Season 5 akan melanjutkan cerita di mana siswa kelas 1A dan 1B melakukan latihan bersama. Setelah beberapa peristiwa terlewati di musim sebelumnya, kita Deku dan kawan-kawan kembali berlatih untuk memperkuat kemampuannya. Nah, bakal seru nih guys. Kita juga dapat melihat quirk atau kemampuan unik siswa dari kelas 1B. Begitu pula dengan para siswa kelas 1A yang sudah meningkat kemampuannya setelah beragam peristiwa yang dia lalui guys. Yang kedua, Sama King. Nah, siapa nih yang sudah menanti anime yang satu ini guys? Nah, anime ini juga sudah bisa kita nonton di situs resmi anime guys. Nah, anime ini mungkin salah satu anime yang Mimin suka pada Spring 2021 ini guys. Nah, tokoh utama dari anime ini yaitu Yoh Asakura, seorang pemuda dengan kemampuan cenayang yang mampu melihat hantu dan mengandalkan mereka. Nah, pada malam berbintang, siswa sekolah menengah Manta bertemu dengan Yoh Asakura, seorang dukun muda yang memiliki kemampuan untuk berbicara dengan roh dan juga memiliki kemampuan untuk membiarkan mereka merasukinya dan menggunakan roh tersebut sebagai kekuatan mereka. Nah, di sini kita melihat pertarungan raja dari para cenayang seluruh dunia atau yang disebut dengan Sama King. Nah, pada saat itu Yoh Asakura pun pergi ke Tokyo untuk mengikuti kompetisi Summon Fight dan merebut hadiah berupa kemampuan memanggil roh agung. Nah, jika seseorang berhasil mendapatkan roh agung, maka ia bisa membentuk kembali sebuah dunia baru dengan cara apapun yang dia inginkan. Nah, Summon King merupakan pertarungan para cenayang yang diadakan setiap 500 tahun sekali. Tak heran jika para cenayang dari penjuru dunia datang untuk merebut posisi sebagai raja cenayang. Nah, di sini bukan sesuatu hal yang mudah bagi Yoh Asakura, karena setiap peserta turnamen mempunyai kemampuan yang hebat. Nah, bocorannya di akhir turnamen nanti, Hao ternyata berhasil memenangkan turnamen dan mendapatkan uang kuat. Nah, Yoh Asakura pun berhasil mencegah dan merebut lagi kemenangan Hao, serta melakukan keinginan untuk memusnahkan manusia. Yang ketiga, Fumetsu no Anata. Nah, setelah melihat beberapa anime yang akan rilis pada musim Spring 2021, saya tertarik nih untuk membahas anime yang salah satu ini. Kenapa demikian? Setelah menonton promosi video anime tersebut, ada yang unik dari tokoh utama dalam anime ini. Nah, tokoh utamanya sendiri sih diceritakan di dalam anime ini adalah makhluk abadi misterius tanpa emosi dan identitas, layaknya sebuah wadah kosong. Nah, anime ini memulai perjalanannya di bumi untuk mendapatkan pengalaman kehidupan. Nah, pada awalnya si tokoh utama dalam anime ini meniru sebuah bola, kemudian batu dan meniru wujud bocah laki-laki. Nah, kisah awalnya sebagai bocah laki-laki bernama Fushi akan memulai perjalanan hidupnya. Nah, anime ini sih udah rilis guys, dan wajib kalian tonton sembari menunggu waktu berbuka puasa tentunya guys. Nah, untuk anime ini sendiri sih dari segi kualitas video dan ceritanya sangat bagus guys dan menarik diikuti. Yang keempat, Zombieland Saga Revenge.
Nah, anime ini merupakan musim kedua dari Zombieland Saga, serial animasi persembahan studio MAPPA tentunya. Nah, serial ini mengikuti kisah Sakura Minamoto, yaitu Kaeda Hondo, yang suatu hari kehilangan nyawanya akibat kecelakaan tragis. Namun bukannya masuk di dunia akhirat, Sakura malah mendapati dirinya berada di sebuah rumah bersama 6 gadis dari berbagai era berbeda. Nah, pada saat itu Sakura Minamoto bermimpi untuk menjadi seorang idol. Sayangnya, realitas menabraknya seperti sebuah truk dan ia tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Nah, 10 tahun kemudian, dia terbangun di prefektur Saga, hanya menemukan bahwa dirinya adalah seorang zombie tanpa ingatan masa lalu. Nah, di saat ia meratapi kematiannya, ia bertemu seorang laki-laki bernama Kotaro Tatsumi yang menjelaskan dirinya sendiri yang membangkitkannya dengan 6 gadis zombie dari era yang berbeda dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi Saga dalam bentuk sebuah grup idol. Nah, dalam menjadi seorang manajer yang kasar, Kotaro memulai penjadwalan acara dan garis-garis lainnya mengikuti kemauannya dan berakhirlah dalam sebuah nama grup idol yang bernama Friend Chow Chow. Sebuah cerita bergenre idol yang cukup aneh dan komikal. Sebuah cerita bergenre idol yang cukup aneh dan komikal. Nah, di sini Zombieland Saga menceritakan kesulitan dari Friend Chow Chow untuk menyelamatkan prefektur Saga sambil menyembuhkan identitas zombie mereka untuk mereka kembali ingatan masa lalunya. Yang kelima, Fruit Basket The Final. Nah, untuk anime ini sendiri sih udah rilis ya guys di situs-situs resmi di anime. Tentunya kalian yang udah nonton Fruit Basket di episode sebelumnya sih pasti udah mengerti guys. Nah, untuk itu kita langsung aja ke sinopsisnya guys. Untuk teman-teman mungkin banyak yang tahu sinopsis yang awal dari Fruit Basket. Nah, anime ini sih menceritakan seorang gadis yang bernama Tohoro Honda yang harus tinggal bersama kakek dan ayahnya karena sang ibu bernama Kyoko Honda meninggal karena kecelakaan. Namun karena keluarga dari pihak ayahnya tidak terlalu ramah terhadap Tohoro dan serta Tohoro yang tidak ingin merepotkan sang kakek. Nah, kemudian ia memutuskan untuk tinggal sendiri di luar di sebuah hutan yang ternyata dekat dengan kediaman Soma. Nah, pada saat itu Tohoro dan Soma pun bertemu. Nah, pada saat itu bertemunya Tohoro dan Kyo Soma, Shigure Soma dan Yuki Soma mengibu kehidupan Tohoro. Kemudian ia mengetahui rahasia keluarga Soma bahwa mereka telah dikutuk. Yang keenam, Mars Red. Situs resmi dari adaptasi anime Mars Red pada tanggal 1 November 2020 kemarin mengumumkan jadwal tayang untuk serial animenya. Nah, selain itu mereka juga mengungkapkan 2 nama seiyuu tambahan yang bergabung ke dalam proyek nantinya guys. Nah, anime ini telah rilis pada Spring 2021 ini guys, dan bisa kalian tonton di situs resmi anime seperti biasanya guys. Contohnya mungkin seperti Anno Boy dan anime Indo guys. Anime ini sih menceritakan yaitu Mars Red berlangsung pada tahun 1923 dan vampir telah ada cukup lama. Nah, tapi sekarang jumlah vampir meningkat dan sumber darah buatan misterius bernama Askra telah muncul. Nah, pada saat itu pemerintahan Jepang pada gilirannya menciptakan Kode Zero, sebuah unit di dalam angkatan bersenjata yang bertugas menjatuhkan pasukan vampir. Nah, dan cara apa yang lebih baik untuk melacak vampir selain menggunakan vampir? Nah, sistem ini dibuat oleh Letnan Jenderal Nakajima. Nah, unit ini secara historis berkecimpung dalam bisnis perang informasi, tetapi telah ditugaskan kembali untuk menyelesaikan krisis vampir. Nah, terserah Kode Zero dan vampir kelas S, Devron, untuk menyelidiki peningkatan ini dan menghentikan sebelum masyarakat hancur. Yang ketujuh, Shadow House. Nah, manga karya Saumato Shadow House resmi mendapatkan adaptasi anime nih guys. Dan visual teasernya diperlihatkan juga ya pada edisi ke-48 majalah Weekly Young Jump yang terbit pada 29 Oktober 2020 lalu. Nah, untuk anime ini sendiri sih bercerita tentang sebuah mansion bergaya barat yang dihuni oleh keluarga bangsawan, yaitu Shadow. Nah, anggota keluarga Shadow ini tidak memiliki wajah sehingga mereka meminjam wajah dari boneka yang ada di manor tersebut. Di sini akan bercerita tentang Emilioko, seorang gadis kecil yang bekerja sebagai pembantu di sebuah mansion mewah yang misterius. Akan tetapi ternyata Emilioko sebenarnya bukan manusia, melainkan sebuah boneka yang bisa bergerak dan berkomunikasi layaknya seperti manusia guys. Nah, sementara itu majikan serta pemilik mansion tersebut adalah makhluk misterius seperti bayangan yang tidak memiliki wajah. Selain itu, serial ini akan menceritakan tentang keseharian Emilioko yang membersihkan kotoran yang tidak pernah habis dari majikannya. Nah, di sini kita akan mengikuti cerita Emilioko, boneka hidup yang masih muda dan periang. Yang kedelapan, Fate Grand Order Sensei Itaku Ryuki Camelot Part 1 guys. Nah, di sini apakah ada fans dari game Fate atau Grand Order guys?
Nah bersiaplah karena kedua proyek anime baru dari anime ini akan segera hadir guys. Dan masih perhelatan anime Jepang 2019. Menceritakan dua proyek barunya guys, yaitu FGO Settai Maju Sensei Babylon dan FGO Sensei Entaku Reuki Kameleot, dan akan segera hadir guys. Info terbaru seputar proyek film anime Sensei Entaku Reuki Kameleot yang disebut-sebut akan rilis ke dalam dua bagian akhirnya telah diungkap guys. Nah bagian pertama dari proyek film anime dua bagian yang mendapatkan kisah singularitas ke-6 Alam Ilahi Meja Bundar Kameleon dari game. Yang ke-9 BDG Beginning Succession. Nah setelah sukses di musim pertamanya, anime ini akan menunjukkan season keduanya guys. Nah serial asal Jepang ini masih akan membahas serangkaian kasus pembunuhan berantai oleh Killer Bee. Sebuah agen investigasi pun ditugaskan untuk mengusut kasus misterius tersebut. Mereka adalah Royal Investigation atau yang sering disebut RIS. Nah kasus pembunuhan terjadi di sebuah pulau yang bernama Cremona. Nah pada season kedua kali ini, kehidupan di Cremona terlihat kembali lagi seperti dahulu kala. Dan Koko kini telah hidup bersama dengan Yuna, sementara Kate dan Lily sudah kembali ke pekerjaan mereka. Nah sempat berubah menjadi kehidupan normal, kehidupan pun berubah semenjak kehadiran Kirisame dari Faura Blanche Institute yang muncul di hadapan secara tiba-tiba. Nah sebelum Koko mengira bahwa Kirisame telah tiada, namun ternyata ia kembali dalam keadaan hidup dan memberikan penawaran terhadap Koko. Nah di waktu yang bersamaan, sang pembunuh Killer Bee kembali beraksi. Lily pun bergegas untuk menghubungi Kate untuk menangani kasus tersebut. Namun tidak ada jawaban dari Kate. Nah sejak saat itu terlintas dalam pikiran Lily bahwa Kate telah diculik oleh sekelompok orang misterius guys. Nah itu dia guys, 9 daftar anime overpower bertema supernatural yang sudah rilis dan akan rilis pada spring 2021 ini guys, yang tentunya sangat dapat menghibur kalian serta menemani kalian untuk menunggu waktu berbuka puasa guys. Tenang aja guys, untuk anime-anime di sini nggak ada unsur ecchinya, nggak bakalan ada akan puasa guys. BK. Nah guys, untuk kalian yang punya rekomendasi anime lain bolehlah guys lempar di kolom komentar, nanti kita akan bahas sama-sama. Nah untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu guys, dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime lainnya tentunya guys. Oke guys, sepertinya video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan bertemu minggu depan di video selanjutnya guys. Oke guys, thank you for watching. Bye bye.